Baiklah, saudara-saudaraku, perkenankanlah hari ini saya mengusik ketenangan di waktu-waktu yang senggang. Biasanya digunakan untuk relaksasi, tetapi kini harus mendengarkan apa yang saya sampaikan tentang bela negara untuk anak usia dini. Bukankah kita akan memberikan pembekalan kepada mereka selagi mereka masih pada usia-usia dini? Anak dan negaranya adalah suatu yang tidak boleh dipisahkan, karena anak adalah yang mewarisi, yang akan menghuni negara kita beserta isinya. Baik, ini akan saya ungkap mengenai bela negara untuk anak usia dini. Baiklah saudara-saudaraku di seluruh tanah air, dari Sabang sampai Merauke, kita tahu bahwa anak-anak itu sebenarnya adalah sebuah, ya kalau kita katakan sebagai anak yang unik pribadinya. Mengapa dikatakan unik? Mereka masih polos, masih belum ada kepentingan-kepentingan di dalam dirinya yang serba beraneka ragam. Mereka hanya terbatas saja. Pribadi unik yang dimiliki itu adalah antara lain ada mudah mengimitasi. Jadi ini adalah sebuah warning kepada kita sekalian bahwa kita harus memberikan contoh yang paling baik di hadapan anak-anak. Dan kita tidak boleh berbuat sesuatu yang diimitasi, justru itu menggambarkan sebuah keburukan. Ingat bahwa ada adigium menyatakan bahwa verba movent exempla manen. Artinya verba berkata-kata itu sebetulnya bisa hilang, movent. Tapi exempla manen akan tertanam di long term memory anak-anak kita mulai sekarang sampai di akhir hayatnya. Jika kita berikan suatu ajaran-ajaran yang bagus kepada mereka, suatu contoh-contoh yang bagus, keteladanan yang sangat luar biasa, mereka akan menuai di kala tua nanti dan akan diwariskan kepada keturunannya atau generasi berikutnya. Itulah pribadi unik yang kita pahamkan kepada kita semuanya, termasuk pada diri kita ketika kita berhadapan pada anak usia dini. Nah, bagaimana kita akan menanamkan bela negara kepada anak usia dini itu? Bela negara itu tidak bisa kalau pada anak-anak dipaksakan. Apalagi kita harus memaksa dia untuk tahu kita. Aneh. Tentunya kitalah yang harus tahu pribadi anak kita. Anak kita sebagai audiens, bagaimana usia psikologisnya. Tentu tidak bisa dan tidak boleh main-main kepada mereka, hanya memasukkan pikiran-pikiran tanpa melihat kondisi dia, kondisi psikologi si anak. Nah, ada seorang orang yang luar biasa, Paulo Freire mengatakan, anak jangan dianggap juga botol kosong yang hanya dijejal-jejali, tetapi diajak untuk bersama-sama. Dan sekali lagi, kita tidak boleh memaksa mereka untuk tahu kita, tapi memaksa untuk mereka itu adalah ya tidak sebuah kepastian, tetapi bagaimana itu dinamika, kapan kita memberikan pengetahuan kepada mereka. Jangan paksakan ketika dia payah untuk memberikan sesuatu, tapi sense of humor, sensasi humor pun harus meluncur pada kita dan mereka akan mengikutinya tentunya. Kemudian kalau kita lihat yang paling dahsyat untuk menyampaikan bela negara pada anak usia dini, yaitu dengan rayuan. Bukankah rayuan itu adalah sesuatu yang dasar? Di dalam rayuan itu ada taste of hypnotis. Jadi kita menghipno mereka untuk memahamkan tentang negara. Betapa kaya rayanya Ibu Pertiwi ini. Kemudian kita tunjukkan sesuatu yang ada di negeri ini sangat luar biasa. Dari dia memahami maka lahirlah sebuah cinta. Inilah yang harus diharapkan kepada kita, pada ibu-ibu, kepada bunda-bunda PAUD di seluruh tanah air, untuk merayu anak kita, untuk memahamkan tanah air kita, untuk mengerti bagaimana tanah air kita yang terbentang dari Sabang sampai Merauke itu, ribuan pulau yang berjajar itu. Nah, kalau kita melihat bahwa ada pengertian mengatakan demikian, baja yang lagi membara itu kalau ditempa akan diarahkan kemana saja akan terbentuk dengan bagus dan mudah
untuk membentuknya. Oleh karenanya, tempalah pemahaman tentang bela negara anak-anak usia dini ini selagi dia masih di usia dini. Tentunya tempalah mereka sejak dini dan berikanlah pemahaman sejak dini sehingga nanti pada saatnya dia akan luar biasa. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan untuk meramaikan acara 17 Agustus di tahun 2020 tepat dengan 75 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Salam, terima kasih perhatiannya.